Waktu, sebagaimana sering kita pahami, tampak seperti garis lurus yang mengalir tanpa henti, membimbing kita dari masa lalu ke masa depan. Namun, apakah benar waktu sesederhana itu? Ataukah pemahaman kita tentang waktu adalah hasil dari perspektif terbatas yang dikonstruksi oleh budaya, sejarah, dan masyarakat modern? Dalam perjalanan hidup, banyak dari kita terjebak dalam irama monoton waktu linier. Bangun, bekerja, tidur, dan mengulangnya tanpa henti. Kita mendefinisikan hidup berdasarkan kalender, jam, dan tenggat waktu. Tapi apakah itu satu-satunya cara kita bisa memandang waktu? Dalam pemahaman yang lebih dalam, waktu bukanlah entitas yang kaku atau dingin. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks, dinamis, bahkan hidup. Banyak tradisi kuno dan filsuf besar telah mengungkapkan bahwa waktu bisa menjadi dimensi yang elastis, penuh potensi yang belum tergali. Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, dan banyak tokoh hebat lainnya tampaknya memiliki hubungan unik dengan waktu. Mereka tidak hanya bekerja dalam waktu, tetapi juga melampaui waktu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang aliran waktu, mereka mampu menciptakan karya-karya yang melampaui batasan zamannya. Ajaran dari sekolah misteri kuno, seperti yang diajarkan di Mesir, Yunani, dan India, mengajarkan bahwa waktu bukan hanya garis lurus yang mengalir dari titik A ke titik B. Sebaliknya, waktu adalah jaring multidimensi yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam tradisi-tradisi ini, waktu dipandang sebagai alat, bukan sebagai belenggu. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengakses dimensi waktu yang lebih luas, di mana potensi sejati kita dapat ditemukan. Namun, di dunia modern, pemahaman ini telah terdistorsi. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam cara kita memandang waktu. Jam mekanis, dengan dentangannya yang tak kenal lelah, menjadi simbol kontrol atas hidup manusia. Waktu yang dulunya fleksibel dan sakral berubah menjadi alat ukur produktivitas yang kaku. Kita mulai mempercayai bahwa nilai hidup kita diukur dari seberapa banyak yang kita hasilkan dalam batasan waktu tertentu. Hasilnya, sebuah peradaban yang terjebak dalam stres, kecemasan, dan kehilangan makna. Video ini mengajak Anda untuk memikirkan kembali konsep waktu. Bayangkan jika waktu bukan musuh yang harus Anda kejar, tetapi sahabat yang dapat Anda ajak berdialog. Bayangkan jika, dengan kesadaran yang tepat, Anda bisa melangkah keluar dari penjara waktu linier dan menemukan ruang di mana kreativitas, kedamaian, dan kebebasan sejati menanti. Mari kita eksplorasi bersama dimensi-dimensi waktu yang berbeda, memahami jebakan yang telah diciptakan oleh konsep waktu modern, dan belajar bagaimana membebaskan diri kita. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa waktu, pada akhirnya, adalah cerminan dari kesadaran kita sendiri. Apakah Anda siap untuk melangkah melampaui batasan waktu yang biasa? Dalam pemahaman tradisional yang kita anut hari ini, waktu sering digambarkan sebagai garis lurus yang bergerak maju, dari masa lalu melewati masa kini menuju masa depan. Namun, ajaran kuno mengungkapkan bahwa ini hanyalah salah satu cara memandang waktu, sebuah sudut pandang yang terlalu sempit untuk menangkap keajaiban sebenarnya dari dimensi temporal. Para filsuf besar, mistikus, dan guru spiritual mengajarkan bahwa waktu adalah sesuatu yang jauh lebih dinamis, penuh dengan lapisan yang melampaui apa yang bisa dijelaskan oleh jam atau kalender. Konsep kuno tentang waktu seringkali dibagi menjadi 3 dimensi utama, yaitu kronos, kairos, dan ion. Setiap dimensi ini menawarkan pandangan unik tentang cara kita berinteraksi dengan waktu, dan masing-masing memiliki kekuatan untuk membebaskan kita dari belenggu waktu linier. 1. Kronos, waktu linier. Kronos adalah dimensi waktu yang paling kita kenal, waktu yang diukur oleh detik, menit, dan jam. Ia adalah waktu linier yang berjalan maju, seperti arus sungai yang tidak pernah kembali ke hulu. Kronos adalah waktu yang mendominasi dunia modern kita, waktu di mana tenggat waktu, jadwal, dan rutinitas mendikte kehidupan kita. Dalam dimensi ini, waktu adalah sumber daya yang terbatas. Waktu adalah uang, begitu kata mereka. Namun Kronos, jika terlalu diagungkan, dapat menjadi penjara.
Ia membuat kita merasa bahwa hidup kita hanya terdiri dari target dan tugas yang harus diselesaikan. Padahal, Kronos hanyalah salah satu aspek dari waktu, bukan keseluruhannya. 2. Kairos, waktu sinkronis. Di luar batasan waktu linear, ada dimensi yang lebih intuitif, Kairos. Dalam Kairos, waktu tidak lagi diukur, melainkan dirasakan. Ini adalah waktu yang dialami ketika segalanya tampak selaras, seperti saat Anda berada dalam flow state. Dalam momen Kairos, Anda kehilangan kesadaran akan jam dan menit karena Anda tenggelam dalam keselarasan dengan alam semesta. Kairos adalah waktu sakral, waktu ketika kreativitas, inspirasi, dan intuisi memuncak. Banyak seniman, ilmuwan, dan pemikir besar melaporkan bahwa momen-momen terobosan mereka terjadi ketika mereka memasuki dimensi ini. Kairos mengajarkan kita bahwa tidak semua hal dalam hidup harus dikejar dengan terburu-buru. Ada keindahan dalam keselarasan alami. 3. Ion, waktu kekal. Di puncak pemahaman tentang waktu adalah ion, dimensi kekekalan. Dalam ion, masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak lagi dipisahkan. Semuanya ada dalam satu kesatuan, dan waktu menjadi ruang yang luas penuh kemungkinan. Ion adalah tempat di mana kita dapat mengakses potensi tak terbatas, melampaui batasan logika linear. Ajaran kuno mengajarkan bahwa ion adalah sumber dari semua inspirasi sejati. Di sini, kita dapat melihat bahwa hidup kita bukan hanya sekadar garis lurus yang dimulai dari kelahiran dan berakhir pada kematian, melainkan jaring yang saling terhubung dengan setiap kemungkinan yang ada. Ketiga dimensi ini bukan sekadar konsep abstrak. Mereka adalah cara kita bisa memahami dan mengalami waktu dengan lebih dalam. Dengan mengenali bahwa waktu lebih dari sekadar kronos, kita membuka diri pada kebebasan sejati, sebuah kebebasan yang memungkinkan kita untuk hidup lebih selaras, kreatif, dan penuh makna. Apakah Anda siap untuk menjelajahi dimensi waktu yang lebih luas? Bayangkan hidup dalam sebuah penjara yang tak terlihat, sebuah penjara yang diciptakan bukan dari dinding beton, melainkan oleh tatanan masyarakat dan pola pikir kolektif. Penjara ini adalah konsep waktu modern yang kaku, sebuah ilusi yang mengikat kita pada roda produktivitas tanpa akhir, mengukur nilai kita hanya dari apa yang dapat kita capai dalam kerangka waktu tertentu. Dalam dunia ini, waktu telah direduksi menjadi alat pengukur efisiensi, dan kehidupan kita dikelola oleh detak jam yang tak kenal belas kasih. Penjara ini tidak selalu ada. Sebelum revolusi industri, waktu memiliki dimensi yang lebih fleksibel dan manusiawi. Orang-orang hidup selaras dengan siklus alam, mengikuti ritme matahari dan musim. Namun, ketika jam mekanis diperkenalkan dan mulai mendominasi cara manusia berinteraksi dengan dunia, perspektif kita tentang waktu berubah secara radikal. Waktu menjadi sesuatu yang linear, terbatas, dan dapat dihitung, dan kita diajarkan bahwa semakin banyak yang kita lakukan dalam waktu yang terbatas, semakin tinggi nilai kita sebagai individu. Revolusi industri adalah titik balik utama dalam perjalanan ini. Dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas, manusia diubah menjadi roda gigi dalam mesin besar yang diatur oleh waktu. Jam kerja ditentukan, tenggat waktu diberlakukan, dan waktu mulai dianggap sebagai sumber daya yang harus dihemat, dikelola, dan dimaksimalkan. Namun, apa yang dianggap sebagai kemajuan ini datang dengan harga yang mahal. Hilangnya koneksi dengan ritme alami kehidupan. Konsep waktu modern ini menciptakan budaya produktivitas yang menekan jiwa. Kita diprogram untuk percaya bahwa keberhasilan hanya dapat diukur dengan berapa banyak yang dapat kita capai dalam batasan waktu tertentu. Jam dan kalender menjadi hakim yang mengatur setiap aspek kehidupan kita, sementara kesadaran kita semakin jauh dari momen kini. Stres kronis dan kecemasan tumbuh subur dalam lingkungan ini, di mana hidup terasa seperti lomba tanpa akhir menuju tujuan yang terus bergeser. Lebih parah lagi, penjara waktu ini membatasi potensi kreatif kita. Ketika kita terus-menerus fokus pada tenggat waktu dan target, kita kehilangan ruang untuk refleksi, eksplorasi, dan inspirasi.
kita melupakan bahwa beberapa ide terbaik lahir bukan dari tekanan, tetapi dari momen ketenangan dan keselarasan dengan aliran waktu yang lebih luas. Namun, penting untuk diingat bahwa penjara ini adalah konstruksi mental, bukan kenyataan mutlak. Dengan kesadaran yang tepat, kita memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Kita dapat memandang waktu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu yang fleksibel dan penuh potensi. Langkah pertama menuju kebebasan adalah menyadari bahwa konsep waktu modern ini hanyalah salah satu cara untuk memahami realitas, bukan satu-satunya. Kita dapat memilih untuk melangkah keluar dari ilusi ini dan menemukan dimensi waktu yang lebih luas, di mana hidup tidak diukur oleh produktivitas, tetapi oleh kedalaman pengalaman dan makna. Apakah Anda siap untuk meruntuhkan dinding penjara waktu dan menemukan kebebasan sejati Anda? Bayangkan Anda sedang berdiri di tengah lingkaran waktu yang melingkupi Anda. Di satu sisi ada detik-detik yang berdetak tanpa henti, seolah menjadi pengingat bahwa waktu sedang habis. Di sisi lain, ada ruang tanpa batas, tempat semua kemungkinan terbuka lebar. Disinilah letak pilihan kita. Apakah kita akan terus terjebak dalam roda waktu linear, ataukah kita akan melangkah melampaui batasannya? Membebaskan diri dari penjara waktu tidak berarti melawan atau menolak waktu, tetapi memahami bahwa waktu adalah konstruksi mental, sesuatu yang diciptakan oleh pikiran kita untuk mengorganisasi pengalaman hidup. Ketika kita menyadari ini, kita mulai melihat bahwa batasan waktu yang selama ini kita yakini hanyalah ilusi. Penjara itu ada bukan karena waktu itu sendiri, melainkan karena cara kita memandang dan memaknai waktu. Langkah pertama menuju kebebasan adalah kesadaran. Kita perlu menyadari bahwa waktu linier atau kronos hanyalah satu dimensi dari realitas. Waktu tidak hanya tentang hari yang berlalu atau tenggat yang mendesak, ia juga tentang momen-momen sinkronis, kairos, dan potensi kekekalan, ion. Ketika kita mulai memandang waktu sebagai alat, bukan sebagai belenggu, kita membuka pintu menuju cara hidup yang lebih penuh dan bermakna. Salah satu cara untuk membebaskan diri adalah dengan secara sadar berpindah di antara dimensi waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak di kronos, sibuk dengan rutinitas dan jadwal. Namun, dengan latihan, kita dapat belajar mengakses kairos, dimensi di mana segala sesuatu terasa selaras dan alami. Saat Anda kehilangan kesadaran akan waktu karena tenggelam dalam kegiatan yang Anda nikmati, Anda sebenarnya sedang berada di kairos. Ini adalah ruang di mana inspirasi mengalir bebas, dan hidup terasa lebih hidup. Selain itu, kita juga dapat merasakan ion, dimensi waktu kekal di mana masa lalu, kini, dan depan eksis secara bersamaan. Ion adalah tempat kita dapat menemukan potensi sejati kita, melampaui batasan waktu linier. Untuk mencapainya, diperlukan ketenangan pikiran dan kesadaran yang mendalam. Meditasi, refleksi, atau bahkan hanya meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan merenung dapat membuka pintu menuju dimensi ini. Membebaskan diri dari penjara waktu juga membutuhkan keberanian untuk menantang narasi yang telah kita terima begitu saja. Dalam budaya yang memuja produktivitas, kita sering merasa bersalah jika tidak sibuk. Namun, kebebasan sejati datang dari menyadari bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita hasilkan dalam sehari. Nilai kita terletak pada bagaimana kita hadir dalam setiap momen, pada kualitas kesadaran yang kita bawa ke dalam hidup kita. Ketika kita memahami bahwa waktu adalah teman, bukan musuh, kita mulai hidup dengan cara yang lebih selaras. Kita berhenti berlari dan mulai menikmati perjalanan. Kita melepaskan rasa cemas akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu, dan kita hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. Inilah kebebasan sejati, kebebasan untuk melampaui waktu yang membatasi, dan untuk hidup dalam dimensi waktu yang memperluas. Apakah Anda siap untuk mengambil langkah pertama menuju kebebasan ini? Waktunya adalah sekarang, dan pintu kebebasan menunggu untuk Anda buka. Membebaskan diri dari penjara waktu tidak hanya tentang perubahan cara berpikir, tetapi juga mempraktikkan cara baru untuk berinteraksi dengan waktu.
Sejak zaman kuno, manusia telah memahami bahwa waktu bukan sekadar sesuatu yang mengalir, tetapi ruang yang dapat diakses, dijelajahi, dan dimanfaatkan. Tradisi-tradisi kuno dan wawasan modern menawarkan peta jalan yang dapat membantu kita memasuki dimensi waktu yang lebih luas, dan, yang lebih penting, membebaskan diri dari belenggu waktu linier. Praktik 1. Kuil keabadian, Temple of Timelessness. Bayangkan sebuah tempat yang melampaui waktu, kuil keabadian di mana Anda bebas dari detak jam dan kalender. Dalam praktik ini, Anda menciptakan ruang mental yang memungkinkan Anda melangkah keluar dari Kronos dan masuk ke dimensi ion, di mana kekekalan menjadi nyata. Langkah pertama adalah menemukan keheningan. Cari tempat di mana Anda tidak akan terganggu. Tutup mata Anda dan tarik napas dalam-dalam. Saat Anda menghembuskan napas, bayangkan diri Anda meninggalkan batas waktu linier. Anda tidak lagi dikejar oleh tenggat waktu, tidak lagi terikat pada jam. Anda hanya ada di sini, sekarang, dalam ruang yang tanpa batas. Bayangkan sebuah pintu besar di hadapan Anda dengan tulisan Kuil Keabadian. Saat Anda melangkah masuk, Anda merasa waktu melarut, seperti es yang mencair. Anda berada di ruang di mana segala kemungkinan terbuka. Dalam ruang ini, tanyakan pada diri Anda, apa yang benar-benar penting? Apa yang ingin saya ciptakan dari kedalaman jiwa saya? Latihan ini dapat membantu Anda melepaskan tekanan waktu linier dan terhubung dengan potensi kreatif yang seringkali terpendam oleh tuntutan sehari-hari. Praktik 2. Menenun waktu kuantum, Quantum Time Threading. Dalam praktik ini, Anda belajar melihat waktu sebagai jaring kemungkinan, bukan garis lurus. Alih-alih merasa bahwa Anda terjebak di satu jalur, Anda mulai memahami bahwa ada banyak jalur yang dapat Anda pilih, dan masing-masing membawa kemungkinan yang berbeda. Mulailah dengan membayangkan waktu sebagai jaringan cahaya yang membentang ke segala arah. Setiap titik cahaya dalam jaringan ini adalah momen potensial, masa lalu, masa kini, atau masa depan, dan Anda dapat memilih untuk mengaksesnya kapan saja. Fokus pada satu keinginan atau tujuan yang ingin Anda capai. Dalam pikiran Anda, temukan jalur di jaringan waktu yang terasa paling selaras dengan keinginan tersebut. Jalur ini mungkin terasa lebih ringan, lebih mudah, atau lebih alami dibandingkan jalur lainnya. Bayangkan diri Anda berjalan di jalur ini, melangkah menuju hasil yang Anda inginkan dengan penuh kepercayaan. Latihan ini membantu Anda memanfaatkan intuisi dan mengarahkan energi Anda ke jalur yang paling sesuai dengan diri sejati Anda, mengurangi tekanan dan hambatan yang sering muncul ketika kita mencoba melawan arus. Yang membuat kedua praktik ini begitu kuat adalah bahwa keduanya menggabungkan wawasan spiritual kuno dengan pemahaman modern tentang bagaimana pikiran dan waktu bekerja. Fisika modern, khususnya teori relativitas dan mekanika kuantum, mendukung gagasan bahwa waktu tidak mutlak. Persepsi kita terhadap waktu dapat berubah, tergantung pada keadaan pikiran dan emosi kita. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak hanya akan menemukan cara untuk melampaui tekanan waktu, tetapi juga menyentuh dimensi waktu yang memungkinkan kreativitas, kedamaian, dan kebebasan sejati. Jadi, mengapa menunggu? Waktu untuk mulai adalah sekarang, dan sekarang adalah selamanya. Waktu adalah misteri terbesar yang pernah dihadapi manusia. Kita tahu waktu ada, namun kita tak bisa menyentuhnya. Ia mengalir tak terlihat, memengaruhi segalanya, dari pergerakan planet hingga detak hati kita. Dalam upaya memahami waktu, ilmu pengetahuan dan spiritualitas, dua dunia yang sering dianggap bertentangan, sebenarnya menawarkan wawasan yang saling melengkapi. Ketika keduanya digabungkan, kita dapat melihat waktu sebagai sesuatu yang lebih besar daripada sekadar alat pengukur kehidupan kita. Ia adalah pintu menuju kebijaksanaan dan kebebasan. Albert Einstein, melalui teori relativitasnya, membuktikan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang tetap. Ia tidak berjalan dengan kecepatan yang sama untuk semua orang, dimanapun mereka berada. Waktu dapat melambat atau bahkan hampir berhenti di bawah kondisi tertentu, seperti ketika seseorang mendekati kecepatan cahaya atau berada di sekitar gravitasi yang sangat kuat.
Bayangkan apa artinya ini. Waktu yang kita alami bukanlah kenyataan mutlak, melainkan persepsi yang dipengaruhi oleh ruang, gerakan, dan energi. Penemuan ini mengguncang pemahaman tradisional kita dan membuka pintu menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Jika waktu dapat berubah, maka mungkin cara kita mengalaminya juga dapat kita ubah. Tradisi spiritual kuno, dari filsafat timur hingga ajaran mistis barat, telah lama menyadari fleksibilitas waktu. Dalam meditasi mendalam atau pengalaman mistis, banyak orang melaporkan bahwa mereka merasa terhubung dengan kekekalan, di mana masa lalu, kini, dan masa depan melebur menjadi satu. Dalam ajaran spiritual, waktu sering dianggap sebagai konstruksi mental yang diciptakan oleh pikiran manusia untuk memahami dunia. Waktu linier, hari kemarin, hari ini, dan esok, adalah alat, bukan realitas sejati. Di luar kerangka ini, ada waktu kekinian yang tak terbatas, momen di mana kita benar-benar hadir, momen di mana kehidupan terasa penuh dan sempurna. Ilmu pengetahuan dan spiritualitas sepakat bahwa cara kita merasakan waktu sangat bergantung pada kondisi pikiran kita. Saat kita cemas atau stres, waktu terasa bergerak lambat, seperti penantian yang tak berujung. Sebaliknya, ketika kita tenggelam dalam kegembiraan atau kreativitas, waktu terasa terbang begitu cepat. Fenomena ini menunjukkan bahwa waktu bukan hanya sesuatu yang eksternal, tetapi juga internal. Pikiran kita adalah kunci untuk mengubah pengalaman waktu. Dengan mengendalikan pikiran dan emosi, kita dapat mengubah cara kita mengalami waktu, melambatkannya, mempercepatnya, atau bahkan keluar dari batasannya sepenuhnya. Ketika kita menyatukan pemahaman ilmiah dan spiritual tentang waktu, kita menemukan bahwa keduanya saling melengkapi, bukan bertentangan. Ilmu pengetahuan memberikan bukti empiris bahwa waktu itu fleksibel, sementara spiritualitas menawarkan cara untuk mengalami fleksibilitas itu dalam kehidupan kita. Praktik meditasi, refleksi, atau bahkan hanya menghentikan sejenak aktivitas sehari-hari memungkinkan kita menyelaraskan diri dengan dimensi waktu yang lebih luas. Dalam keadaan ini, kita tidak lagi dikejar waktu, tetapi menjadi pengamat yang tenang, melihat waktu sebagai sahabat, bukan musuh. Ketika kita mengintegrasikan ilmu dan spiritualitas, kita mulai memahami bahwa waktu adalah alat yang bisa kita gunakan, bukan sesuatu yang harus kita takuti. Dengan perspektif ini, kita dapat hidup lebih penuh, selaras, dan kreatif, menjadikan setiap momen, betapapun kecilnya, sebagai pintu menuju keabadian. Waktu adalah salah satu misteri terbesar dalam hidup kita, sekaligus salah satu anugerah paling berharga. Namun, cara kita memandang waktu seringkali membatasinya menjadi sesuatu yang linier, penuh tekanan, dan tidak dapat diubah. Dalam perjalanan memahami dimensi waktu yang lebih dalam, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan terus menjadi tawanan dari konsep waktu yang kaku? Ataukah kita akan melangkah ke dalam kebebasan dengan menyadari waktu sebagai alat yang dinamis, fleksibel, dan penuh potensi? Sejak awal, kita telah belajar bahwa waktu bukanlah musuh kita. Ia adalah sesuatu yang dapat kita gunakan, bukan sesuatu yang harus kita lawan. Waktu linear, Kronos, mungkin membantu kita mengatur jadwal dan kehidupan sehari-hari, tetapi itu hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Ada dimensi lain, seperti waktu sinkronis, Kairos, di mana kita merasakan harmoni sempurna dengan alam semesta, dan waktu kekal, Ion, di mana segala potensi eksis secara bersamaan. Kebebasan sejati dari penjara waktu dimulai dengan kesadaran. Kita harus mengenali bahwa banyak tekanan yang kita rasakan tentang waktu adalah hasil dari pola pikir yang terbentuk oleh masyarakat modern. Ketika kita mulai melihat waktu sebagai konstruksi mental, kita membuka pintu untuk memanfaatkan dimensi-dimensi yang lebih dalam. Hidup kita tidak lagi ditentukan oleh jam atau tenggat waktu, tetapi oleh momen-momen yang penuh makna dan keselarasan. Praktik kuno dan wawasan modern telah memberi kita alat untuk melangkah keluar dari batasan waktu linier. Dalam kuil keabadian, kita belajar bagaimana menciptakan ruang tanpa batas, di mana kreativitas dan inspirasi mengalir bebas. Melalui menenun waktu kuantum, kita memahami bahwa waktu adalah jaringan kemungkinan yang dapat kita pilih dan arahkan sesuai dengan intuisi dan tujuan kita.
Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan dan spiritualitas, kita menemukan keseimbangan yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih penuh dan tenang. Melepaskan diri dari belenggu waktu juga berarti mengubah cara kita memandang produktivitas dan kesuksesan. Dalam budaya modern, kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa banyak yang kita capai dalam batasan waktu tertentu. Namun, kehidupan yang benar-benar bermakna tidak diukur oleh kuantitas, melainkan oleh kualitas. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam momen ini, kita menemukan bahwa hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan, melainkan perjalanan yang penuh keajaiban. Kesadaran bahwa waktu adalah sekutu, bukan musuh, membawa perubahan besar dalam cara kita menjalani hidup. Kita belajar untuk berhenti mengejar waktu dan mulai hidup di dalamnya. Kita menemukan bahwa kebahagiaan, kreativitas, dan kedamaian selalu ada di sini, menunggu kita untuk menyadarinya. Kini saatnya Anda mengambil langkah pertama. Biarkan pengetahuan ini menjadi titik awal untuk mengubah cara Anda memandang waktu. Dengan memahami dimensi waktu yang lebih dalam, Anda tidak hanya akan membebaskan diri dari belenggu waktu modern, tetapi juga menemukan potensi sejati Anda. Waktunya adalah sekarang, karena dalam kekekalan, hanya momen ini yang benar-benar ada. Anda siap membuka pintu menuju kebebasan sejati? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.